Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita juga masih sama. Dagang jangan sampai berkah hilang. Alhamdulillah triknya berhasil. Masya Allah, senang sekali dengan cara dibuka, diendus. Dapat 100.000 masing-masing roti. Gimana rasanya makan roti kecil aja 100.000? Enak Mahal ya? banget. Iya kan trik. Kata Ustadz Hilman boleh pakai trik. Modalnya berapa emang? Modalnya paling cuma 5.000. Tuh kan. Kan trik gimana? Tapi Sasa bilang Apa? ada roti seperti itu tadi subuh dibeli berapa harganya? Berapa? Dibawain sih. Oh dibawain ya? Oke deh, bahas masalah trik kan zaman sekarang ya Ustadz Syam ya. Boleh dong kita kan untuk menarik kompetitor kita untuk menang dari kompetitor kita pakai trik-trik kan. Sekarang kan udah zaman itu bukan cuma lomba bagus-bagusan kualitas. Tapi untuk turun-turunan harga, banting-banting harga gitu kan. Kayak tadi gitu, boleh gak sih kita banting harga untuk supaya kita menang gitu, menarik pelanggannya dari kompetitor kita gitu. Boleh nggak Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang membanting harga untuk menarik pelanggan dari kompetitornya? Jadi namanya orang jualan pasti kompetisi gitu ya, berlomba-lomba. Dan ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun ada satu larangan daripada baginda Nabi SAW untuk tidak memakan makanan dari jamuan orang yang berlomba-lomba. Maksudnya adalah tidak menikmati sesuatu daripada orang yang berlomba-lomba. Ada yang menawarkan dengan harga yang lebih murah, wah lari semua ke sana. Ada yang lebih murah lagi ke sana semua lagi. Maka Nabi melarang hal tersebut. Namun ternyata perbedaan pendapat ulama. Imam Ahmad sendiri sangat mencela praktek seperti ini. Misal harga pasaran itu ternyata 10.000. Lalu tiba-tiba ada yang membanting harga sendirian di situ jadi 5.000. Ya lari ke sana semualah. Nah Imam Ahmad sendiri tidak menyukai hal tersebut, namun tidak sampai mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Ya. Kemudian pendapat ini tidak diamini oleh imam yang lainnya. Imam yang lain mengatakan bahwasanya ya namanya juga kompetisi. Ya toh yang diuntungkan adalah konsumennya. Solusinya sekarang. Solusinya apa? Solusinya adalah satu, menawarkan harga yang tidak merusak harga pasar itu yang dibolehkan. Tapi kalau sudah merusak harga pasar, menzalimi pedagang yang lainnya, maka ini jelas-jelas perbuatan yang zalim yang dilarang oleh agama kita. Kalau merusak harga pasar. Solusi yang kedua, harga ditentukan oleh pemerintah setempat. Jadi harga itu ditentukan oleh pemerintah setempat. Walaupun mungkin di antara pedagang, kalaupun sudah ditentukan oleh pemerintah kan pedagang biasanya ngambil untung juga tuh. Ya kan kalau pemerintah yang ngasih harga gimana pedagangnya mau ngambil untung gitu. Betul. Maksudnya harga standarnya ditentukan oleh pemerintah. Lalu pedagang itu boleh mengambil untung sesuka hati mereka dalam hal berkompetisi. Ada yang pintar kompetisinya, ya udahlah saya mikirnya kepuasan pelanggan aja. Nggak apa-apa kalau saya untung cuma Rp1, Rp2 sampai Rp5. Nggak apa-apa kalau untung-untung banyak. Yang penting pelanggan saya banyak dulu ya. Orang yang percaya dengan saya juga banyak dulu. Saya punya langganan banyak, walaupun mungkin untungnya sedikit tapi mereka ambil banyak barangnya. Misal di sini harga 10.000, dia jual saya 9.500 aja. Walaupun saya cuma mungkin untung 100 perak, tapi pelanggannya banyak. Wah, yang dibeli juga banyak. Maka keuntungannya bisa jadi banyak karena cepat habis barangnya. Maka subhanallah solusinya adalah pemerintah yang menentukan harga sehingga tidak ada praktek-praktek berusaha untuk menyingkirkan pedagang yang lainnya. Yang salah adalah ketika dia punya modal 10.000, lalu dia karena ingin menyingkirkan pedagang yang lainnya, dia bermodal dulu dari awal untuk apa? Nggak apa-apa saya rugi, yang penting pedagang di sebelah saya ini rugi juga, subhanallah. Dia ingin pedagang yang lain untuk hancur, maka inilah yang dilarang di dalam agama kita. Namun kalau ada orang yang memberikan diskon dengan memberikan banting harga, dengan trik-trik yang insya Allah dibolehkan dalam agama kita, ini masih sah-sah saja, namanya juga berdagang. Juga pasti namanya ada kompetisi di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau bisa yang seperti Ustadz yang bilang jangan sampai merusak harga pasar itu ya. Oh iya, itu menzalimi banyak orang. Menzalimi banyak orang. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Baik, untuk para penjual semoga banyak yang nonton ya. Dan insya Allah semoga berkah dagangannya laku semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan lagi jam yang ada di rumah. Sekarang di Indonesia ini sedang dihadapi masalah yang mungkin bisa dibilang kelangkaan bahan baku ya. Contohnya minyak gitu ya. Dulu kan pernah tuh masker gitu, sekarang minyak. Ada beberapa oknum ya yang mungkin udah tahu nih langka sama dia ditahan nih barangnya. Ditimbun dulu biar nanti dijual das mahal gitu kan.
Mungkin ada yang seperti itu. Nah kita belajar pagi hari ini biar berkah kan ya, biar rezekinya berkah. Hukumnya apa nih Ustadz Maulana nih untuk orang yang suka menimbun barang dagangan? Sekalian Iya. balasannya apa? Waduh itu dia tuh penting banget tuh sekalian. Sekalian. Balasannya apa? Kalau gitu mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin kepada guru-guru kita yang ada di sini. Ada Ustaz Syam, ada Ustaz Ilman, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berikan rahmat kepada beliau dan keluarganya. Satu hal buat kita. Hati-hati kepada para penimbun barang. Apa yang dilakukan orang-orang yang menimbun barang selain melanggar aturan, melanggar hukum, melanggar syariat akan mendapatkan ancaman bahaya untuknya. Kalau ditanya hukum pasti haram. Kenapa? Karena menghalangi orang untuk memiliki haknya, menahan hak orang. Harusnya mohon maaf, kita lebih berhati-hati. Karena ketika orang menimbun barang atau bahasanya ihtikar. Para penimbun. Kenapa? Ini adalah bentuk kezaliman yang akan menyengsarakan orang banyak. Sekali lagi, menyengsarakan orang banyak. Apa yang kulakukan itu? Jahat. Jahat. Bahkan maaf saya pinjam kata-kata ini. Kalau apalagi kalau sudah menyangkut persoalan jiwa, nyawa. Jiwa seseorang, nyawa seseorang. Gara-gara dia menimbun tabung. Dulu ada tabung Ya, oksigen. Gas, ya oksigen. Gas lagi. Gara-gara menimbun masker. Ya. Gara-gara menimbun minyak. Sampai-sampai banyak orang maaf jadi korban. Nauzubillah summa nauzubillah, ada yang meninggal dan sebagainya. Hati-hati. Atas apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan menimbun kecuali orang itu adalah seorang pendosa. Dan hati-hati, kenapa Islam melarang seperti ini? Karena membahayakan orang, menzalimi orang, bahkan orang yang memiliki melakukan hal ini sebenarnya dia sudah memiliki sifat tamak, sifat rakus. Kalau bertanya, apa ancamannya, apa bahayanya, apa akibatnya? Jikalau orang menimbun barang, maka Allah ancam dia dengan, saya pinjam kata-kata ini, tanpa menghakimi, tanpa menjelekkan. Allah akan mengancam dia, para penimbun ini, dengan diberikan penyakit yang berat. Tidak usah saya sebut nama penyakitnya. Pokoknya dikasih penyakit yang berat dan akan mengalami kebangkrutan. Sekali lagi, kebangkrutan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat tamak yang menghasilkan, melakukan perbuatan yang membahayakan orang. Sebenarnya dia yang membahayakan dirinya sebenarnya ini. Dia membahayakan diri dia. Dia mau mencari keuntungan tapi sebenarnya dia menimbung dosa, menghalangi orang untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Mohon maaf, dalam jual beli itu harus penjualnya tersenyum, pembelinya tersenyum. Lihat orang antri, lihat orang rebutan. Saya lihat di tayangan TV, orang rebutan. Iya, ya kalau Allah. sampai kayak begitu ya. Saya sampai kemarin sempat ke dapur lihat minyak goreng di rumah. Masih ada apa enggak tuh? Ternyata ada 3 botol. Alhamdulillah masih aman, ya Allah. Saya sempat-sempatnya pergi lihat. Tapi benar sih Ustadz Maulana ya, sebenarnya kasihan ya untuk orang yang nimbun itu ya kayak nggak punya, maaf ya kayak kasihan tuh kayak nggak punya hati gitu kan, orang butuh gitu ya. Sampai orang desak-desakan loh, injak-injakan. Iya, ya ampun. Sampai orang rebut-rebutan. Saya ya Allah lihat, ya Allah kasihan banget orang-orang. Kalau misalnya ternyata nggak bisa memenuhi itu, ada yang kehilangan nyawanya juga. Apa masa nggak kasihan sih ya Allah. Dan hati-hati akan timbul kebangkrutan. Kan ada namanya masa expired apa? Expired. Ya, itu maksudnya. Iya, rugi. Tapi Ustadz Maulana punya 3 botol, nimbun nggak itu? Itu bukan nimbun. Jangan-jangan. Botol itu maksudnya karena di rumah kan tiap hari goreng-goreng. Oh, botolnya Ada saya kecil. itu minta goreng lagi, minta goreng. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Iya juga ya. Semoga ini jadi
jadi pelajaran penting buat kita ya. Jangan menimbun. Tunggu dulu, kasihan. saya mau perjelas ini. Apa lagi? Menimbun, Nah. lalu menunggu harga naik baru dijual. Ah itu nggak boleh. Nggak boleh. Saya kan mengkonsumsi bukan juga. Iya, mengkonsumsi enggak kok aman. Gak berkah. Baik jamaah yang ada di rumah kalau misalnya mau ngejual biar berkah bagaimana sih? Karena kan nanti kan makannya buat anak istri kita juga. Kalau nggak berkah, masa makan makanan yang haram gitu kan. Nah kita cari tahu nih caranya bagaimana. Kira-kira ada nggak sih amalannya, doa khususnya biar laris dagangannya Tanjung Kimpul barang habis duit kumpul. Ah itu gimana caranya tuh Ustaz? Baik, terima kasih Mas Soni, Ustaz Maulana mohon izin, Ustaz Syah mohon izin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Saya ingin memberikan kabar gembira kepada seluruh para pedagang. Kata Nabi SAW, At-tajirus saduqul aminul muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin was-suhada. Sungguh pedagang yang jujur, yang beriman, maka nanti dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para suhada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin kuatkan kita semua, beruntunglah duhai engkau para pedagang. Beruntunglah duhai engkau para pebisnis, karena setidaknya engkau mendapatkan jalan mendapatkan keberkahan dan kebaikan itu. Maka ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, jangan hanya sibuk tentang untungnya, tapi sibuk tentang berkahnya. Kenapa? Karena kalau bicara untung, sampai kapanpun tidak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau bicara berkah, itulah ketenangan yang bisa mengantarkan kebaikan kepada kita. Maka apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikatornya? 2. 1, bertambah ketaatan dia kepada Allah. Dan yang kedua, bertambah manfaat dia kepada manusia. Itu berkah. Maka tolong catat, ada 3 S amalan yang bisa melancarkan usaha kita dengan izin Allah. Yang pertama, sholat. Para pedagang jaga sholat. Jangan sampai engkau berdagang tapi melalaikan engkau dalam sholat. Sungguh ketika engkau menunaikan sholat dengan sabar, dengan baik, la nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka. Jangan pernah khawatir dengan rizki, karena Allah yang akan memberikan rizki itu. Yang kedua, S-nya sedekah. Masya Allah. Jemputlah rizki dengan sedekah. Ingat filosofi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seberapa banyak yang ingin kita terima, tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Sebelum jualan, sebelum buka toko, udah sedekah dulu. Mudah-mudahan itu jadi pancingan bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, silaturahmi. Banyak teman, banyak rezeki. Banyak relasi, banyak rezeki. Maka mohon maaf, dalam berdagang yang kita butuhkan bukan hanya laku jualan kita, tapi bagaimana kita mendapatkan pelanggan yang dia akan terus beli sama kita. Kalau nyari pembeli gampang, tapi kalau nyari pelanggan itu susah. Maka jangan hanya mengejar untung dalam urusan rupiah semata, dalam urusan dunia semata, tapi percayalah, ambil keberkahan agar kita makin dekat dengan Allah. Terakhir, ada doa yang bisa kita amalkan, bisa dibaca setiap pagi. Ini amalan doa yang tidak pernah dilepaskan dari Nabi SAW. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amalkan doa ini. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, serta amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam Amin. Ya bishawab. Rabbal Alamin. Masya Allah, seru banget ya jamaah. Terima kasih Ustaz Firman untuk Sama-sama. pembahasannya. Seru ya pembahasannya ya. Kalau gitu sekarang aku mau ngebaca lagi. Ini pertanyaan lagi nih yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah nih ya kan. Seneng banget, banyak banget jamaah yang nanya Ya. gitu. Ustaz, kenapa Ustaz kok? Loh? Loh? Oh iya. Ya, alhamdulillah. Loh? Aku langsung ya. Mau kemana? Ustaz?
Biasa, ada yang mau beli sarung. Ya Allah. Allahu Ya Akbar. udah jamaah nih Ya sambil nunggu Allah. Ustaz Maulana balik lagi nanti aku mau ngumumin siapa pemenang sedekah subuhnya dan juga nanti Oh di mau segmen sebentar. Ya, Oke, segmen nanti dan juga ngebaca insyaallah. lagi pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk banget nih. Subhanallah